Ya teman-teman, kali ini kita mau menjelaskan liburan kita di Pulau Bawean Gresik ya teman-teman. Pulau Bawean ini masuk di Provinsi Jawa Timur dan kali ini kita berangkatnya dari Surabaya ya. Dan untuk dari Surabaya kita perjalanannya menuju ke Pelabuhan Pelindo. Pelabuhan Pelindo ini ada penyeberangan menuju ke Bawean Gresik menggunakan kapal Ekspres Bahari. Untuk pembelian tiket kapalnya sendiri bisa dibeli melalui aplikasi Ekspres Bahari Mobile. Nah, itu dia kapal yang nanti bakal kita tumpangi dari Gresik hingga ke Bawean ya teman-teman. Untuk lama perjalanannya dari Pelabuhan Pelindo ke Pelabuhan Sangkapura Bawean ini kurang lebih memakan waktu 4-5 jam. Berikut merupakan interior atau suasana di dalam kapalnya ya teman-teman. Cukup nyaman. Model kursinya sih kayak bis ya, tapi cukup nyaman dan cukup luas. Oke, kita mulai melanjutkan perjalanannya. Kita mulai meninggalkan Pelabuhan Pelindo. Nah, ombaknya ternyata cukup gede ya untuk menuju ke Pulau Bawean ini. Kita coba menikmati pemandangan dari atas kapal, yakni di dek. Untuk bisa merokok bisa di sini, tapi ya teman-teman mohon dijaga sampahnya untuk dibuang pada tempatnya. Oke, akhirnya kita sampai di Pelabuhan Sangkapura nih setelah 4,5 jam kita di laut. Ini kapal kita tadi Ekspres Bahari 6F yang sudah mengantar kita. Dan ini adalah Gapura, selamat datang di Pulau Bawean akhirnya. Ya, untuk pertama kali kita menginjakkan kaki di Pulau Bawean ini kita langsung dijemput dan diarahkan ke Hotel Miranda oleh stafnya ya teman-teman. Kita sudah memesan Hotel Miranda ini di kontak personnya Pak Edi yang seperti tertera pada video. Kalau bisa pemesanan hotel ini secara direct ya teman-teman, tanpa melalui aplikasi, karena di Bawean ini sudah banyak hotel yang tidak bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi persewaan hotel. Dan untuk destinasi pertama kita langsung menuju ke salah satu pantai Muara namanya teman-teman, Pantai Muara. Pantai Muara ini cukup private dan masih cantik ya teman-teman. Dalam perjalanannya ini kita bisa lihat kita disuguhkan oleh beberapa pohon kelapa tinggi yang dipancari sinar temaram sore hari ini. Dan ya masih kita lihat ada sapi-sapi berlarian ya teman-teman. Untuk menuju ke Pantai Muara ini tidak dikenakan tiket masuk alias gratis ya. Pemandangan paling apik atau paling romantis itu adalah perpaduan dari pohon kelapa dan pantai. Ya, mari kita lihat, inilah suasananya. Pantai Muara ini cukup private ya teman-teman. Ketika kita berkunjung ke sini itu tidak ditemukan pengunjung-pengunjung lain, dimana sunsetnya juga masih sangat cantik di sini meskipun mataharinya tidak tenggelam di laut. Akhirnya kita di sini bercoba bersenang-senang untuk bikin video ala-ala India gitu kali ya, romantis-romantisan. Nah, sunset pada sore hari ini tuh sangat cerah banget, jadi sangat mendukung kita untuk membuat video sinematik ala-ala gitu. Dan setelah dari Pantai Muara, untuk destinasi makan malam kita ada di Sapentana. Sapentana ini menyediakan berbagai masakan seafood dengan view. Oh, ini kalau malam sebenarnya kelihatan laut ya teman-teman. Kita coba pesen ikan bakar dan cumi-cumi. Ini dia hasil masakannya. Selamat makan. Sambutan pagi yang indah. Ini adalah hari kedua saya di Pulau Bawean ya. Untuk memulai aktivitas pagi hari ini biasanya saya sih memulainya dari olahraga tipis-tipis dulu. Bisa dari push up dulu, stretching dan jogging. Nah, untuk jogging kali ini kita melewati Tugu 0 km dan ya, ini adalah bentuk dari Tugu 0 km-nya. Kita
kita juga mulai explore jogging-jogging ke tepi-tepi pantai gitu ya. Cuman sayang di sini airnya sedikit keruh. Cukup tenang di sini, sepi, nuansanya oke, dan kita lihat di sini ada masjid yang berdiri di atas permukaan air. Di sini kita juga melihat adanya mercusuar atau menara pengawas di Bawean. Setelah itu kita balik dan dapat sarapan 4 kotak nasi. Ya, sejumlah kita ya. Ya, setelah sarapan dan mandi-mandi, kita langsung menuju ke spot populer di Pulau Bawean ini ya. Jaraknya kurang lebih 30 menit dari hotel kita. Dan kita langsung menuju ke salah satu tempat, yakni Jembatan Apung namanya. Jembatan Apung ini merupakan dermaga untuk melakukan penyeberangan ke Pulau Gilinoko. Dan ya seperti inilah nuansa jembatan penyeberangannya. Dan di sini juga nanti kita memarkirkan motor-motornya. Banyak juga tamu-tamu yang memarkirkan motornya di sini dan itu gratis. Dan akses untuk menuju ke Pulau Gilinoko kita menggunakan jasa penyeberangan perahu ya, melalui Pak Jaka seperti yang tertera pada video ini. Untuk durasi penyeberangan dari Jembatan Apung ke Pulau Gilinoko-nya memakan waktu 15-20 menit. Tidak terlalu lama ya teman-teman. Dan jangan khawatir, selama penyeberangan kita akan selalu disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang cantik. Terutama nanti kita akan melihat degradasi warna air lautnya itu hijau kebiru-biruan, cantik banget. Ya, akhirnya kita sampai di Pulau Gilinoko. Pulau ini cantik banget. Pulau ini dikelilingi oleh air laut dengan degradasi warna hijau kebiru-biruan dan juga banyak pepohonan. Jadi cukup rindang sehingga tidak usah takut atau khawatir karena terpapar matahari yang berlebihan. Di sini banyak aktivitas yang bisa kalian lakukan ya teman-teman, mulai dari berenang, main pasir, foto-foto, bikin video. Wah, cakep sekali. Di sini juga tersedia warung untuk kalian bisa makan mie instan, pesan kopi, makan snack, es degan, cukup komplit. Dan juga tersedia toilet, jadi kalian tidak perlu khawatir jika ingin ke kamar mandi. Nah, di sini juga disediakan ayunan dan spot-spot foto ya teman-teman. Jadi kalian bisa menghabiskan waktu berlama-lama di pulau ini. Nah, kalau saya sih bawa hammock, jadi saya pasang sendiri sambil minum es degan untuk menghabiskan waktu di sini. Setelah puas main di Pulau Gilinoko, saatnya kita snorkeling, yang mana saat menuju ke spot snorkeling kita disuguhkan oleh terumbu karang yang cantik-cantik banget. Jadi sebelum kita sampai di spot snorkelingnya, kita dapat kesempatan lagi untuk berkunjung ke Karamba ya teman-teman. Jadi di sini kita mau beli ikan hidup untuk makan siang kita. Dan ini dia bentuk penghuni dari Karamba, macam-macam ikan, ada kakap, ada kerapu dan lain sebagainya. Saya kurang hafal nama ikan-ikan. Mas, terima kasih ya. Iya. Minum dulu, Mas. Sampun, terima kasih sudah. Akhirnya masing-masing dari kita mempersiapkan diri untuk snorkeling. Ya, meskipun terik panasnya sangat menyengat, tapi keindahan bawah laut Pulau Bawean ini cantik sekali.
Setelah capek snorkeling, kita lihat kondisi ikan yang kita beli tadi, dan ikannya masih kondisi segar dan masih hidup ya. Dimana ikannya nanti akan diproses, digoreng untuk mengisi makan siang kita. Dan ini dia bentuk ikan setelah matang, dan mari kita santap ikannya. Ya, setelah perut terisi kenyang, masing-masing dari kita harus mengantri kamar mandi ya, karena kamar mandi di sini itu terbatas. Jadi sembari kita mengantri, kita bisa membersihkan sampah atau buang sampah pada tempatnya ya teman-teman. Jadi kita ikut berkontribusi menjaga kebersihan sampah di Pulau Bawean ini. Cold night, dark sky, walking alone tonight. Feel the whirlwind, it sighs, no one by my side. Street lights whisper, shadows dance and play. Heart is heavy, bitter, dreams. Ya, setelah capek seharian kita snorkeling dan berwisata, pada malam hari ini kita relaksasi di Cafe Bismillah ya teman-teman. Jadi kita di sini untuk nongkrong sekaligus makan malam. Jadi kurang lebih seperti ini nuansa di Cafe Bismillah. Hari terakhir di Pulau Bawean. Ya, untuk kali ini saya akan explore Pulau Bawean sendirian. Kita akan menuju ke salah satu tempat wisata, yakni WBS. Nih, WBS atau Wisata Bahari Selayar. Ini pantai ya, teman-teman. Jadi untuk pemandangan di sini itu cantik banget. Di sini masih pagi dan di sini nuansanya tenang, damai, jauh dari kebisingan hiruk pikuk kota. Bahkan pemandangan di sini juga ya mirip-mirip kayak Banda Neira lah ya. Di sini juga terdapat pantai sebetulnya, cuman karena saya masih pagi dan pantainya tutup. Ini ada beberapa informasi di pintu masuk Pantai Selayar. Tiket masuknya untuk orang dewasa Rp5.000 dan untuk anak-anak Rp3.000. Ya, kurang lebih pemandangan di Pantai Selayar seperti ini. Terdapat playground untuk anak-anak yang cukup terawat dan tempatnya bersih kok. Ya, cukup sudah beberapa hari waktu kita explore di Pulau Bawean ini. Saatnya kita pulang, dan kali ini kita sudah sampai di Pelabuhan Bawean. Kali ini kita mau pulang menggunakan penyeberangan dengan kapal ekspres bahari, dimana untuk pembelian tiket bisa on the spot atau menggunakan aplikasi ekspres bahari. Nah, nuansa pelabuhannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, dan kapalnya ini yang akan kita tumpangi. Sekian untuk liburan kita kali ini. Semoga kalian bisa menikmati Pulau Bawean juga ya.